menarik ya, beliau ini adalah mantan pimpinan KPK yang kemudian tiba-tiba datang juga ke KIP, Komisi Informasi Pusat ini ya. Karena ada teman kita Bonatua Silalahi yang akan sidang sengketa informasi karena ada informasi mengenai ijazah legalisir Jokowi yang diberikan KPU dan KPU DKI itu yang ada 11 item yang ditutup. Padahal itu sudah informasi yang dikecualikan. Bisa dibuka dengan dua atau alternatif ya. Persetujuan yang bersangkutan atau itu menyangkut jabatan publik. Jadi untuk jabatan publik selesai. Presiden itu rasanya nggak mungkin bukan jabatan publik ya. Bro, Anda kok datang ke sini, concern Anda atau hanya sekedar mau melihat Dr. Tifa atau gimana? Dr. Tifa. Atau melihat Mas Roy? Kalau saya sih 24 jam itu saya ulang lagi, 20 jam saya di TV itu natapin Dr. Tifa, Roy sama Respon. Tapi pagi-pagi lihat siapa dulu? Teman tadi pagi kejutan juga nih. Pagi-pagi ada orang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cadas, nggak boleh kenceng-kenceng kita. Ada sidang. Ya, saudara sekalian, ini di Komisi Informasi apa? Pusat. Ya? Pusat. Sebentar lagi Bonatua yang waktu kecil masih muda. Bonatua Silalahi, teman kita yang berhasil membobol ijazah Jokowi di KPU dan KPUD Jakarta itu mau mengajukan sengketa informasi karena tadi dia mengatakan ada 11 item yang disembunyikan dari ijazah tersebut. Padahal tidak disembunyikan pun ya mayoritas kita sudah tahu. Tapi persoalannya adalah apakah item-item itu bagian dari originalitas atau bagian dari ketidakaslian. Itu persoalannya kan. Sepertinya KPU mau cuci tangan juga kayaknya KPU dan KPUD. Nah, di samping saya selain ada Mas Roy, Dr. Tifa yang langganan kita. Dan juga Om Medi yang tidak mau bicara terus ya kan. Ada teman saya Saud Sitorang. Oh, Sitorang ya. Horas. Tapi kan Sitorang. Satu-satunya Marga Batak yang ada lagunya. Oke, Sitorang ya. Saud Situmorang. Karena Saud Situmorang ini abang saya ini adalah mantan pimpinan KPK periode 2015-2010. Oke, pokoknya periode Agus Raharjo ketuanya ya. Yang dimarahin oleh Jokowi suruh berhentikan kasus. Ya dipanggil, tapi kok obstruction of justice kok nggak diproses tuh ya? Harus itu. Harusnya diproses. Kan 18 tahun udah luar sana. Oke. Kalau Sylvester 16 tahun. Iya. Apalagi. Masih bisa ya. Oke, bro. Yep. Saya ingin tanya, kok Anda datang ke sini itu seperti orang kurang kerjaan seperti kita semua? Yes, sebenarnya pegang nggak apa-apa ini. Kayaknya kalau saya 24 jam itu sehari 24 jam itu ya. Saya 20 jam itu nantapin mukanya Roy, mukanya Tifa, mukanya Rismon, semua. Termasuk pagi-pagi nih, gue lihat wajah lu pagi-pagi jam 7 udah di TV, kapan bangunnya? Jadi maksudnya gini loh, Bu. Ini kan bagian dari tanggung jawab kita gitu ya. Tanggung jawab kita tuh kalau dari awal kita bicara adanya sertifikasi atau keterangan-keterangan tentang diri yang kemudian diperdebatkan sejak tahun 2019 oleh Bambang Tri dan seterusnya. Saya udah baca juga bukunya itu mulai undercover itu 1-2 itu kan. Itu kan sebenarnya bukan hanya kita saja. Banyak orang yang belakangan kan mendeklar dirinya mendalamin. Iya. Banyak banget. Bahkan yang sering pergi ke King Cross pun udah ngaku. King Cross Bondi ya kan. Biasanya kan ngantar tamu kalau di Sydney itu ke King Cross tuh. Iya, King Cross, Bondi Beach. Kemudian Gedung Opera. Gedung Opera House. Begitu jauh. Ini menyusul saya dengar Kamar Repli ada dari Amerika juga katanya. Nah, jadi maksudnya gini loh, ada kesadaran, ada sebuah
apa namanya, kesadaran tentang nilai bahwa ada yang tidak baik selama 10 tahun ini yang sebenarnya disadari, saya bilang more than 70% rakyat Indonesia. Tapi mereka merasa tidak kompeten, mereka nggak mau masalah, nggak mau disudutin, nggak mau karena sekeluarga juga kadang-kadang Bro, kalau bicara polarisasi, 5 anak itu aja 2 tuh bisa kiri kanan tuh. Jadi ya, jangankan dia di keluarganya kan, di masyarakat, di keluarga aja gitu. Jadi mereka menahan dirinya untuk tidak muncul untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah kalau saya memang dari dulu kerjaan saya memang kan menyatakan kebenaran. Iya dong. Mau digaji mau enggak, ya kita menyatakan kebenaran. Dan saya terus terang aja kesindir sama Michael. Michael pernah bilang, aku ingat benar omongan Michael. Michael yang Sinaga itu. Michael Sinaga. Lo ya, jangan nonton aja motong-motong apa tuh? Apa lu bilang Michael? Motong-motong video terus lu pergi. Lu datang. Wah, Michael nabok gua nih, gua bilang. Iya, gue ingat bener tuh. Lu jangan motong-motong video. Tapi lumayan juga, motong-motong itu juga ada dukungan kan. Tapi akan menjadi lebih baik kalau kita datang. Bukan maksudnya jangan hanya motong-motong aja. Ya, Motong ya. boleh, Repli tapi juga dipotong-potong partisipasi. juga kan. Ingat tuh Mike. Nah, cuman kan dengan kehadiran gini lebih nyata gitu. Bang, kemarin yang abang bilang 700 tersangka itu viral loh. Oh ya. Nah, sekarang abang ngomong 70% masyarakat Indonesia menunggu soal ini. Itu berarti 58% sudah nggak sulit lagi ya? Oh ya, maksudnya Udah, nanti dulu itu nanti. Dulu. Soalnya tidak 58%. itu spekulatif nanti dulu. Ya. Ayo Bang, itu Bang. Jadi Close maksud ya, saya adalah kalau kemudian Michael. kita hadir di sini untuk menunjukkan bahwa kita bagian dari orang-orang yang disebutnya ada orang besar itu loh. Orang-orang besar itu sebenarnya orang yang berjiwa besar. Oke. Padahal Kan ada dibilang orang-orang besar. Padahal krempeng. Itu beda lagi. Beda lagi itu konteksnya. Kan ada dibilang katanya ada orang besar di belakang Roy. Sebenarnya orang-orang yang berjiwa besar. Dan itu mendekati 78%. Yang berdoa. Yang berdoa, coba deh tanggapan-tanggapannya. Bang Roy sehat ya, Ibu Tipa sehat ya, gitu. Walaupun ada yang gini, Bang Roy nggak pernah ganti jaket katanya. Apa? Ada embos. Beda-beda, embosannya lain itu. Yang kemarin jaketnya mereknya Ferrari. Bukan, maksud saya sedemikian ada orang yang tidak substantif di dalam berbicara. Kita kan nggak bicara substansi kan itu. Kita bicara ada sesuatu yang harus kita tegakkan, keadilan, kebenaran dan kejujurannya. Which is itu pun sekarang semua muncul. Cerita potongan-potongan itu mosaik itu muncul sekarang. Sehingga menggambarkan bahwa angka yang 99,9% yang disebutkan Roy itu makin tegas gitu gambar. Oh, ini rupanya gambar ini gitu. Tapi gini, saya Ya, mau gitu. tanya Bro ya. Dari awal saya Anda percaya nggak ijazah itu palsu gitu? Karena kan begini, kadang-kadang kan mix up di masyarakat antara yang percaya dan tidak percaya. Tetapi kalau Anda posisinya saat ini gimana? Sebagai seorang pengamat, jangan karena merasa dekat, tetapi dari apa yang berkembang selama ini, kira-kira paslu atau asli? Ya, ini loh, untuk memastikan bahwa bahwa di sebuah makanan lah katakan ya. Di situ kan ada ingredient tuh. Ada garam, ada apa. Gampang kan? Bahwa ini donat gitu. Nah, sebenarnya kalau kita ambil kepalsu atau tidak itu, apakah kita harus menunggu sampai 5.000 data baru kita memastikan itu palsu? Saya melihat foto di atas cap aja, itu kamu nggak menggunakan nalurimu namanya. Lu nyuruh gua marah nih gimana? Oke. Yang A mencotot gimana A mencotot? Belum lagi itu gitu loh. Ya, belum lagi yang katanya ada lampu petromak jatuh gitu macam. Itu bingung lagi kita itu. Padahal nggak ada listrik ya. Gitar listrik sama. Jadi maksud saya gini, apakah kita harus mengurut itu semua sampai 50.000 fakta? Coba kita urutin ya. Kayaknya sampai sementara ini katakanlah 1.000 lah ya, mulai dari yang aneh-aneh itu tadi, yang anomali-anomali tadi yang meyakinkan kita pada pendirian kita, kayaknya lemah deh dia bertahan bahwa itu asli. Oke. Akhirnya kita mengatakan, kayaknya kita yakin deh itu 99,9% palsu kan? Itu kan banyak itu potongan-potongan itu gitu. Ini yang saya lihat kita harus gambar Mas. Aku udah mulai gambar tuh satu-satu. Nanti di klaster-klasterin. Klaster KKN, klaster kertas, klaster Simon, klaster
Apalagi klaster dokter Tipa, bingung gua. Yang lebih lucu lagi waktu KKN. Jadi kan dia nyanyi, oh itu nyanyi lagu Stuck on You. Ya, waktu tahun 83. Iya. Stuck on You itu baru dibuat lagunya tahun 84. Mungkin Stuck on You yang pelawak itu, Tapi Mas. sinyal kita bermasalah kayaknya. Wallahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sobat RH sekalian dan sobat-sobat lainnya, jumpa meneh di channel ini. Tapi yang lainnya udah live semua. Live terus ini. ya? Biar aja kita ulangin lagi. Jadi ada Bro Saud Situmorang ya. Ini teman saya, rontang-rantung nggak karu-karuan. Tapi jadi Lu masih ingat kita ditimpuk di sawah sama Rocky ya? Masih timpuk lagi ya, karena saya. Oke, menarik ya. Beliau ini adalah mantan pimpinan KPK yang kemudian tiba-tiba datang juga ke KIP, Komisi Informasi Pusat ini ya. Karena ada teman kita Bonatua Silalahi yang akan sidang sengketa informasi karena ada informasi mengenai ijazah legalisir Jokowi yang diberikan KPU dan KPU DKI itu yang ada 11 item yang ditutup. Padahal itu sudah informasi yang dikecualikan. Bisa dibuka dengan dua atau alternatif ya. Persetujuan yang bersangkutan atau itu menyangkut jabatan publik. Jadi untuk jabatan publik selesai. Presiden itu rasanya nggak mungkin bukan jabatan publik ya. Bro, Anda kok datang ke sini, concern Anda atau hanya sekedar mau melihat Dokter Tifa atau gimana? Dokter Tipa. Atau melihat Mas Roy? Kalau saya sih 24 jam itu saya ulang lagi, 20 jam saya di TV itu natapin Dokter Tipa, Roy sama Respon. Tapi pagi-pagi lihat siapa dulu? Teman tadi pagi kejutan juga nih. Pagi-pagi ada orang aneh juga, ada yang terlambat. Ada yang terlambat karena ganjil genap. Jadi maksudnya gini, ketika kemudian integriti itu menjadi persoalan dan itu awal daripada perilaku korup, integriti itu dia variabelnya nggak mesti harus variabel yang kalau cabai harus pedas gitu, enggak. Karena korupsi itu makanya disebutnya kan sangat dimulai dari pintu yang kecil saja. Jadi dari pintu yang disebutnya ijazah ini pun sebenarnya kita bisa menggambarkan siapa orang itu sebenarnya di dalam kehidupannya. Itu simple aja gitu. Nggak mesti Anda nabokin orang gitu baru kelihatan bahwa Anda tuh orang-orang yang sembarangan, enggak. Apalagi kalau kita mulai main track record. Ucapan, pikiran, tindakannya gitu ya kan. Di kantong saya ada sekian. Wah itu aja udah kacau itu, udah kacau. Ya kan? Jadi artinya kalau saya melihatnya kan gini, selama 4 tahun itu kemarin saya ditanya juga di media, Bang Saud ngapain ngurus-ngurusin kayak gitu? Saya bilang dulu saya ada program besar kita yang namanya Festival Integritas Kampus. Itu kampus kita minta semua mahasiswa mengaku dirinya apa aja yang dia lakukan. Itu keluar luas. Ada yang bohong sama orang tua, nggak beli buku, bilang beli pulsa, terus padahal untuk pacaran nonton, terus kemudian kopi program, terus kemana-mana itu meniru-niru skripsi, terus kemudian nyontek, nggak hadir dalam absen segala macam. Nah, nitip absen dan seterusnya yang gitu-gitu ya. Itu kita minta dan itu kita hampir semua sepanjang Pulau Jawa kita udah masuk ke Unair, ke Undip, UGM dan seterusnya. Nah, saya jadi teringat, ngapain ya gua ngomong-ngomong di depan mahasiswa kalau ternyata mereka ijazahnya palsu juga, ternyata kacau juga ini gue bilang. Itu sebenarnya awalnya oh iya. Jadi ternyata persoalan Festival Integritas Kampus itu udah lama sebenarnya ceritanya. Makanya kita masuk ke sana. Itu ada timnya, Bro. Nanti kalau ada ini diketik ya, Saud Situmorang Festival Integritas Kampus itu keluar semua di Google. Tapi saya langsung nanya pertanyaan yang tadi. Setelah Anda menyimak kan ini kan soal adu integritas ya. Antara RRT paling tidak ya, paling proponen utama dengan pihak-pihak yang berseberangan kan. RRT mengatakan bahwa ijazah Jokowi itu 99,99% itu palsu. Setelah melakukan sebuah analisis riset dulu ya, yang kemudian terjemah dalam buku Jokowi's White Paper. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain ada pembela-pembela Jokowi, kita bicara tentang demokrasi ini ya, yang kemudian yakin betul kalau ditanya Ade Armando, yakin nggak palsu? Marah dia?
Enggak yakin. Dia yakin asli ya kan. Dia merasa dia di standing yakin asli katanya. Sudah tanya sama Jokowi ya kan. Nggak mungkin juga Jokowi bilang ya palsu bener, nggak mungkin kan. Tapi intinya ada pihak lain yang mengatakan asli. Bahkan pihak lainnya ini terus mengadu merengek kepada polisi agar RRT ditetapkan sebagai tersangka, ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Yang itu merupakan dinamika yang terjadi saat ini. Nah sekarang bagaimana Bro melihat persoalan ini? Silakan. Makanya di dalam KUHP kita ya, dalam terjadi peristiwa pidana yang putoid delik lah, terjadi sesuatu peristiwa pidana, itu penyidik tuh dengan 2 bukti aja nggak mesti banyak-banyak. Lu 2 bukti aja lu udah bisa bawa perkara ini gitu. Ya foto lu itu di atas stempel aja itu udah 1 bukti ya kan. Nggak usah lah dulu kita tadi ada Petromak jatuh itu tadi, gitar listrik segala macam kan. Itu kan udah ribuan bukti bro. Nah kalau ada orang-orang yang kemudian menutup pintu hatinya terhadap fakta-fakta itu memang kehidupan begitu. Pilihan kita kan mana malaikat mana syaiton sekarang ini. Dong, Anda mau milih di mana sekarang? That's part of that's part of the life man. You make a choice. Lu mau milih di mana gitu. Tapi kalau suatu saat orang itu bertobat, masuk di barisan kita, ikut di ruangan ini, jangan lo usir juga. Dia kan punya pintu tobat juga, bro. Walaupun kita sebel, lu dulu ngeledek gua lo, sekarang udah ketahuan 99 tambah 99 berapa. Terus sekarang kok jadi check and balance. Jadi teman-teman juga saya minta Roy, kemudian Mbak Tipa, terus Rismon, ketika orang men-check and balance, nggak usah ragu di situ dan mereka pom kok. Makin hari senyumnya makin tinggi, gue bingung juga ini, bukan makin takut dia coba tuh Mbak Tipa tuh lihat. Orang makin banyak gitu. Jadi maksud saya, ketika kemudian ada orang yang mengatakan bahwa yang tadi saya katakan salah satu syarat pemberantasan korupsi dan transparan, which is kita terima kasih kepada Komisi Informasi Pusat sudah mendorong alapannya nanti mendorong supaya orang transparan. Terus kemudian akuntabel, yang paling sulit kan konflik of interest. Nah orang-orang yang membuka pintu hatinya, tapi dia nggak mau transparan, nggak mau nerima transparan yang dilakukan itu, terus kemudian malah konflik. Konflik dalam arti, ya ini kan semua kalau konflik itu kan tentunya ada sebabnya, karena ideologi. Kalau dalam bahasa intelijen itu konflik itu pertama itu disebutnya it's about money, ideologi, compromise atau ego. Ada orang itu karena egonya, dia udah ini mas, nggak mau beralih gitu. Jadi makanya disebutnya teorinya itu Mike Nietzsche itu kan, money, ideologi, compromise, ego. Jadi dia nggak karena uang, ada juga, jangan salah, jangan kita tuduh semua. Dia nggak karena uang, tapi memang egonya aja udah mentok. Gitu. Tapi biasanya untuk skala Indonesia tetap depannya M dulu, money dulu gitu, biasanya gitu. Tarafnya baru itu ya? Baru di situ. Jadi bro ya, persoalan ini kan sebenarnya sederhana. Kalau kita bicara tentang good governance, kan transparansi saja kan. Tetapi kenapa kemudian barang yang sederhana ini kemudian diputar-putar kemudian menjadi sulit? Padahal kalau kita lihat ijazahnya misalnya ya, kan ijazah itu kan walaupun difotokopi nggak berubah letaknya. Yang pagi yang berubah warnanya doang. Yang di pagi ini diserahkan sama semua. Iya, kan semua sama. Yang diserahkan KPU sama, kemudian KPU DKI sama, kemudian yang ditunjukkan Bareskrim sama, yang diupload Dian Sandi sama, oleh Sigit Sunarto sama. Yang berbeda kan cuma kualitas fotokopian dan beberapa informasi yang ditutupi. Tapi kan itu dari sebuah pola yang sama. Nah, pola itu kan sudah diteliti oleh Roy Rismon dan Dr. Tifa dengan kesimpulan 99,9% palsu. Nah, sebagai mantan penegak hukum, ya kan, masa Anda tidak tergerak untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan ketika bukti ini sudah sangat nyata begitu? Padahal ketika Anda di Komisi Pemberantasan Korupsi kadang-kadang kan membongkar kasus korupsi agak berat. Karena nyari buktinya lebih sulit. Ya kan, bener kan? Saya Michael kan, nabok gua kan? Iya, ini di depan mata. Coba, kenapa ada penegak hukum yang mau menghindar seperti itu? Menurut pengalaman saya. Pengalaman Anda, jangan-jangan Anda diintervensi juga dulu kan? Iya, itu makanya saya bilang itu konflik of interest.
konflik of interest. Ketika kemudian sejumlah fakta yang sangat transparan, kemudian itu tidak ditindaklanjuti dengan proses kalau di KUHP itu penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Itu yang menjadi pertanyaan kita ketika kemudian Bambang Tri yang sudah memulainya itu malah dipersekusi kan gitu kan. Nah, itulah sebabnya pertanyaannya kembali lagi, semua institusi yang harus bekerja untuk mengawasi ini, mereka tidak pada fungsinya. Kalau kami kan isunya pintu korupsi. Ya, kita kemarin udah hadir di kaitan dengan palsu ini kan ada kaitan yang perilaku korup kan. Ya, kemudian Baidillah sudah lapor, ada gladiator kemarin, Mas Roy juga hadir. Nah, itu kan bagian dari itu. Tapi kemudian kalau kita kembali yang lebih sifatnya administratif seperti dilakukan oleh Bu Natua, sekarang kita bertanya, kok Bu Natua juga kok sendirian ya gitu? Ada nggak orang-orang lain yang disiplin ilmunya sama, mikir sama dia? Ada, tapi mungkin keberaniannya nggak ada. Gitu. Makanya kita kan nggak perlu orang penakut. Makanya kalau di KPK itu kita selalu bicara 9 nilai. Lu harus jujur, lu harus peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Ada orang sederhana, penakut, nggak perlu. Ya kan? Ada orang jujur tapi penakut. Gitu. Makanya 9 nilai itu harus kita pegang. Jadi harus satu paket, orang-orang yang jujur, peduli, Bu Natua peduli, mandiri, dia mandiri sendiri. Gua tanya kemarin ke Solo nggak dibayarin, malah mesen tanah pagi-pagi bangun, ya kan? Dia disiplin, dia bikin, ya, ya kan? Disiplin, berani, ya kan? Jadi makanya saya bilang nilai-nilai itu yang dirusak selama 10 tahun belakangan ini. Nilai itu sebenarnya yang kita jualkan. Saya selalu mengatakan berulang-ulang, lu cek aja website di pemerintahan, pasti itu ada yang namanya 9 nilai anti korupsi. Ada bro, ditulisnya sumbernya KPK, dijalankan kagak. Capek deh. Ya, tapi sekali lagi, kan sebagai penegak hukum, kan tadi saya katakan mantan penegak hukum, kan ini kan hal yang jelas ya. Kalau kita bicara tentang hak masyarakat, saya pun siapapun di sini ingin tahu kan kepastian bahwa ijazah ini palsu atau tidak. Tentu berdasarkan sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tapi kan pintu atau jalan ke arah sana sudah dihapus, sudah dihilangkan untuk sementara ya oleh penegak hukum. Padahal instead of misalnya membidik, memenjarakan RRT misalnya, kan itu dulu yang harus diselesaikan. Kenapa masalah pokoknya nggak pernah diselesaikan atau tidak mau diselesaikan sebagai penegak hukum? Ya, itu kembali lagi. Makanya kita disebut ya, cara kita menegakkan hukum itu dari 1 sampai 100 kita itu hanya dapat 40. Sedih nggak tuh? Cara lu menegakkan hukum bro, lu dapat nilainya itu 40. Cara lu melaksanakan demokrasi, lu dapatnya 22. Kalau lu ngerti demokrasi, itu DPR itu nggak mesti nyembah-nyembah nih, Roy sama Tipa ke sono. Kayaknya nggak tahu tuh jendelanya dibuka nggak lebar-lebar kemarin tuh, cuman nggak semua praksi berani kan? Nggak semua praksi. Baru secuil praksi. Iya, karena memang cara lu menjalankan demokrasi, lu nilainya 22 bro. Indeks persepsi korupsi lu 37, hanya 3 poin di bawah Nepal. Ya kan? Aja Nepal itu kan 34, lu 37. Jadi maksud saya, bukan berarti kemudian kita iyalah, kalau istilah presiden itu, gua kan udah lama di Indonesia, gua juga udah tahu perilaku lu semua. Tapi kenapa nggak dirubah perilaku itu? Hari ini kan ada gambaran bahwa sebenarnya Pak Prabowo tidak nilai terlalu serius. Kalau menurut teman dari UGM itu kan dinilainya dapatnya 5 dia pemberantasan korupsi. Apa yang kita kerjakan hari ini kan perilaku korup semuanya. Iya nggak? Yang kita kerjakan ini perilaku korup yang kemudian kalau tidak diselesaikan itu akan berlanjut dan negara menjadi rugi. Pertanyaannya kembali lagi, kenapa ini lambat? Kan saya udah bilang di bagian depan, untuk membawa seseorang ke depan pengadilan, penyidik hanya perlu 2 bukti. Ini buktinya udah sabrek nih, di bukunya Tipa tuh 700 halaman tuh. Apa lagi kurangnya? Ya kan? Ya, jadi maksud saya, kembali lagi, apakah ini kemudian kita masih masuk di kemunafikan ini, kemudian kepenjilatan ini gitu ya, atau apa lagi satunya itu, kalau istilahnya Jansen itu apa tuh? Apa tuh ya kan? Apakah kita mau di situ atau enggak gitu? Nah, jadi makanya saya katakan kembali lagi, mari kita sama-sama orang-orang berjiwa besar bersatu, nggak mesti juga kita harus ngerusak barang, kita hadir saja.
untuk kemudian sama-sama mendorong pertumbuhan ini gitu. Oke. Ya. Itu dulu. Kita masuk dulu, sobat era sekalian. Mudah-mudahan lancar ya. Oke.